Assalamualaikum brother and sister. Akhirnya setelah 1 minggu sejak penayangan perdana film Jurassic World Rebirth sampai membawa berbagai macam kesan, harapan, dan adanya sedikit rasa penyesalan, film ini ibarat membangun pondasi terbaru untuk rumah yang akan direnovasi tentunya. Tapi setelah kita nonton, ada rasa nostalgia terhadap film Jurassic Park tahun 1993. Langsung saja simak hasil review filmnya mas bro. Jurassic World Rebirth, filmnya masih perlahan tapi pasti yang dibuat oleh duo dari kombinasi Gareth Edwards sebagai sang sutradara dan David Koepp yang kembali lagi menulis berbagai perihal skenario ini dengan membawa unsur versi novel Jurassic Park karya Michael Crichton. Pendekatan secara perlahan, ritme ceritanya yang masih relevan untuk penonton anak-anak bahkan orang dewasa sekalipun mas bro. Jujur aja deh, setelah selisih jarak waktu film Jurassic World Dominion dengan Rebirth, seakan kebanyakan fans berpikir ya sudah selesai semua film. Apa yang perlu diteruskan lagi? Lagian udah kagak ada inovasi terbarunya kan? Anda yakin deh, sejak pemutaran perdana, ente semua mau nonton sekalian denger review dari berbagai sumber sosmed tentunya. Channel ini yakin kok, sebagian besar penonton juga ada rasa harapan bin ekspektasi terhadap kehadiran Mutadon dan T-Rex. Well, ente juga kagak salah sih. Namun dari segi pembawaan cerita, film Jurassic World masih terbilang slow dan enak untuk ditonton dengan formula khas film Jurassic sebelumnya, yaitu ada pulau terbaru, dinosaurus ngamuk bikin kerusakan di sana-sini, lalu kelompok tersebut kabur untuk cari tempat yang aman, para karakter yang saling pengertian, dan pada akhirnya ada sosok antagonis yang bikin gregetan. Pada intinya, Jurassic World Rebirth terkesan menampilkan film survival yang mampu bikin nostalgia penonton terhadap kejadian pada Jurassic Park tahun 1993, Lost World Jurassic Park, maupun Jurassic Park ketiga. Yang paling bikin puas adalah dinosaurusnya akhirnya menjadi bintang sorotan utama lagi. Ya, bukan hanya sekedar figuran CGI mewah untuk menjadi nilai tambah penjualan mainan dinosaurus untuk anak-anak tentunya. Di sisi lain, sutradara Gareth Edwards benar-benar tahu cara mainin skala dan atmosfer Jurassic Park sesungguhnya. Adanya adegan Mosasaurus mampu menampilkan situasi yang bikin penonton deg-degan secara visual kepada penonton anak-anak. Seperti halnya, oh, Mosasaurus kalau di laut cara berburunya begini. Lalu, adanya adegan adaptasi novel Chapter the River di mana T-Rex menjadi perhatian utama yang membuat fans yang pernah membaca novel tersebut sampai kagum. Sehingga menimbulkan kesan T-Rex kali ini terbilang cukup liar, mirip buaya banget. Lagian T-Rex segede itu tidak diganggu pula. Ngeri sih, tapi tetap berkesan bagi penonton. Meskipun dalam versi novel Jurassic Park, Dr. Alan Grant sempat melawan T-Rex dengan senapan bius sih. Sayangnya film ini masih nggak bisa lepas dari kebiasaan lama, yaitu bikin hybrid tuh si Mutadon. Alasan simpelnya biar keren mas bro. Ada satu hal lagi, yaitu si T-Rex. Anda sudah lihat berbagai macam komentar di long video, bahkan di short anime sekalipun. Ada yang bilang mirip Muto lah, ikan lohan, xenomorph, bahkan beluga yang berubah menjadi sosok monster yang ambigu karena asal-usulnya yang kurang jelas, tujuan diciptakannya kagak dijelasin secara detail. Ya, meskipun tujuannya untuk pengobatan sakit jantung atau kanker sih. Kalau diperkirakan, waktu kehadiran T-Rex pun kagak sampai 10 menitan, bahkan bisa kurang dari itu. Dari segi sinematografi, kelihatannya keren. Soundtrack klasik Jurassic Park yang saat pertama kali bertemu dengan Titanosaurus, ajib deh. Kesannya seperti awal kali kawanan Dr. Grant bertemu dengan Brachiosaurus pada Jurassic Park tahun 1993. It's a dinosaur. Color grading, sound effect-nya yang pas banget saat momen konflik, perjalanan misi, dan masih banyak lagi deh. Faktanya, beberapa cuplikan gambar behind the scene Jurassic World Rebirth banyak yang memakai untuk kepentingan konten review tentunya. Ente kagak percaya? Jika ente mencari di berbagai sosmed, ente akan banyak menemukan gambar syuting di pedalaman hutan beserta dengan nuansanya. Sampai kesannya, welcome to Jurassic Park. Dari segi pencahayaannya, yang membawa unsur ketegangan pada setiap kehadiran dinosaurusnya, sehingga tercipta momen sakral yang membawa kesan kembali film Jurassic Park yang lama mas bro. Iye, aneh paham kok, sekitar kurang lebih 30 menit pertama kemunculan setiap karakter dengan pembawaan eksposisi yang terasa kurang. Banyak banget dialog hanya sekedar jelasin misi, tapi kagak diperlihatkan segede apa perusahaan itu. Sayang banget kan? Padahal kalau diperlihatkan kepada para penonton justru lebih bagus dan terkesan masuk akal. Bahwa gak cuma perusahaan InGen, Masrani, dan Bayosin doang yang ada. Hasilnya, dari dialog tersebut bikin agak ngantuk bro. Nah, yang paling kerasa
adalah filmnya main gaspol saat perjalanan ke pulau, ketemu Spinosaurus dan Mosasaurus sampai ada korban jiwa. Selanjutnya, adanya ketidakseimbangan antara aktor dengan porsi dialog dalam isi ceritanya. Contohnya saja, Scarlett Johansson sebagai Zora yang tampil keren, penuh dengan pembawaan sebagai mantan tentara bayaran, dan mempunyai ikatan persaudaraan terhadap para kru kapal lainnya. Tapi sayangnya, backstory dari Zora ini kurang diperjelas agar para penonton akan turut memahami apa yang dulu pernah ia alami sebelumnya, Mas Bro. Aktor Mahershala Ali yang berperan sebagai Duncan mendapatkan sorotan porsi kecil walaupun mendapatkan satu momen emosional yang nempel banget terkait kondisi masa lalunya. Kemudian, aksi bentuk pengorbanan demi keselamatan timnya yang memang pantas sebagai sosok pemimpin tim yang harus berani mengambil resiko. Sedangkan aktor Jonathan Bailey yang mampu membawakan pemahaman terkait etika sains di beberapa adegan saat kondisi yang tidak bersahabat mengenai moralitas maupun dampak misi ke depannya jika sampel tersebut jatuh ke tangan yang salah. Sementara itu, David Yakon menjadi karakter yang bikin penonton cukup gergetan, rasanya ingin cakar atau buka. Tapi yang bikin channel ini salut adalah bentuk tanggung jawab terkait segala aspek keselamatan keluarga si ceweknya, Mas Bro. Selanjutnya, Rupert William Anthony Friend yang berperan sebagai sosok antagonis. Well, karakter terkesan agak kurang jahat melainkan terkesan egois dalam pembawaan karakternya. Tapi di luar konteks momen tersebut, banyak sekali porsi karakter yang terkesan sebagai sosok NPC dan kagak diberi kesempatan untuk lebih berkembang lagi. Dan yang bikin channel ini heran sekaligus kagum yaitu kehadiran keluarga yang awalnya hanya sebatas liburan memakai perahu layar, tapi pembawaan cerita justru lebih masuk ke dalam cerita sang keluarga tersebut daripada karakter yang sedang menjalankan misi penting di dalam pulau. Jujur aja, keluarga kecil tersebut membawa segala aspek mulai dari rasa kasih sayang, keberuntungan, di mana terdapat momen krusial untuk bertahan hidup di tengah pulau asing yang berisikan dinosaurus yang paling berbahaya. Faktanya, mereka bukanlah kelompok tentara bayaran yang ahli menembak, hanya sebatas orang biasa yang hanya ingin selamat. Dah gitu doang, kagak kurang dan kagak lebih. Dan yang membuat aneh kagum justru keluarga itulah yang bikin kita lebih peduli. Contoh nyatanya adalah sosok ayah yang lebih peduli terhadap keselamatan kedua putrinya. Intinya begini, Mas Bro, adanya rasa kasih sayang melekat kuat sehingga mampu membuka sisi nilai karakter agar membuka potensi, dan kehadiran keluarga tersebut bisa dikatakan berhasil membawa nilai kasih sayang antar anggota keluarganya. Untuk segi struktur cerita maupun adegan aksinya terkesan tumpang tindih, artinya ada yang kurang diperhatikan. Jurassic World Rebirth bisa dibilang kagak nyari cerita yang ribet deh. Aneh paham sih, karena film ini juga ditonton oleh kalangan anak-anak. Spoiler dikit gak masalah kan? Garis besar ceritanya, ada satu orang yang mementingkan ambisi pribadi yang katanya untuk pengobatan mujarab, lalu menyewa jasa dengan latar belakang mantan tentara bayaran yang mempunyai keahlian senjata dan kemampuan hidup di berbagai medan. Kemudian datanglah beberapa keluarga yang mereka selamatkan di tengah lautan. Ya begitu doang sih, kagak berat, namun mudah ditebak. Serta mereka mempunyai bentuk tanggung jawab misi yang mereka tanggung tentunya. Kalau boleh jujur sih, model cerita kayak beginian hampir mirip dengan cerita Jurassic Park ketiga terdahulu, di mana ada pesawat yang mengalami kecelakaan di Pulau Isla Sorna dan harus bertahan hidup sambil mencari jalan keluar. Jujur aja nih, film kali ini kagak dark. Yang aneh sayangkan adalah si Velociraptor dibuat cupu di mata Megalodon. Oh, come on man, hanya di Rebirth, Mas Bro. Teman Velociraptor dibikin kagak solid, malahan dibikin lari ketakutan. Beda banget dengan versi Velociraptor Jurassic Park ketiga yang terkesan gotong royong banget, mulai cara kepintaran berburunya sampai cara jebak mangsanya, Mas Bro. They want the eggs. Otherwise we'd be dead already. Tetapi Jurassic World mempunyai kesan film yang ringan untuk dipahami sih. Terutama channel ini termasuk generasi fans Jurassic lama sih. Udah capek namanya hybrid bos. Malahan lebih suka lihat dinosaurus kejar-kejaran sama manusia sampai teriak. Udah gitu doang, kagak kurang dan kagak lebih. Ya, aneh udah baca kok di kolom komentar channel ini. Ada yang pro dan kontra terkait segala isi cerita Jurassic World Rebirth tentunya. Ada yang berekspektasi ya, gelut antar dinosaurusnya lah, kurang aksi tembak-tembakannya lah, kurang gore lah, dan beda banget dengan segala isi cerita dengan Jurassic World tahun 2015. Tapi tetap saja, Jurassic World Rebirth kali ini berhasil ngebuktiin satu hal, yaitu film Jurassic kali ini masih mempunyai nyali untuk tampil ciri khasnya. Well, sekian pembahasan review Jurassic World Rebirth kali ini. Kalau ada masukan dan saran dari kalian, gak perlu malu untuk ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung selalu channel saya Aryan Analisis agar selalu semangat untuk upload agar gak ketinggalan keseruan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.